Salam, Sobat Kairos terkasih. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Zakaria pasal 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, tidak mudah hidup di tanah Kanaan, Yerusalem dan sekitarnya bagi bangsa Israel Selatan yang baru pulang dari pembuangan Babel di zaman Nabi Zakaria. Sebagian dari mereka baru memulai menanami tanah mereka, tetapi sebagian lagi sudah panen. Karena mereka tidak pulang secara bersama-sama ke Yerusalem, tetapi secara bergelombang. Dalam situasi seperti itu, Allah menyuruh hambanya Zakaria menyampaikan firman-Nya kepada mereka. Allah memerintahkan agar mereka melaksanakan perintah Allah dengan benar, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa, serta mengasihi sesama manusia seperti diri mereka sendiri. Mereka diingatkan bahwa mereka dahulu terbuang ke Babel adalah karena meninggalkan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan percaya kepada ilah-ilah bangsa di sekitar mereka, seperti dewa Baal, dewa Kamos, dan dewa Molok. Mereka dihukum Tuhan karena melakukan ketidakadilan kepada orang-orang lemah, memeras orang-orang miskin. Sobat Kairos, sekarang Tuhan berfirman agar mereka jangan menindas janda dan anak yatim dan orang miskin. Mengapa tidak boleh? Karena Tuhan berpihak kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan. Allah pro kepada mereka. Di mana ada penindasan kepada para janda dan anak yatim piatu, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sebaliknya, di mana ada orang memberi belas kasih kepada orang-orang miskin dan tertindas, di situ Tuhan hadir mengapresiasi mereka. Dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kemudian dalam perumpamaan Yesus tentang penghakiman terakhir dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40. Menurut firman Tuhan, sesungguhnya ibadah yang sejati itu adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 27. Itulah ibadah yang sejati. Firman Tuhan ini juga menyerukan kepada kita agar semua umat percaya itu jangan merancang kejahatan, jangan, di hati kita masing-masing. Orang percaya adalah kumpulan orang-orang yang telah Tuhan pindahkan dari habitat yang lama, dari dosa, kebiasaan buruk, keinginan daging, ke habitat yang baru, yaitu tinggal dan makan dari pokok anggur yang benar. Itu kata Yesus Kristus Tuhan kita dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1. Itulah gereja yang sesungguhnya.
Umat percaya adalah kumpulan orang-orang yang telah diberkati supaya menjadi berkat. Kita telah menjadi tubuh Kristus dan bait Roh Kudus oleh baptisan. Kita telah memakan tubuh Kristus yang telah dibagi-bagi dan minum darah Kristus yang telah dicurahkan dalam perjamuan kudus. Tubuh Kristus, yaitu kita, orang percaya, seyogianya merancang kebaikan, berbagi kasih, bukan sebaliknya. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus, masa sekarang ini adalah masa krisis. Krisis pangan bagi sebagian orang karena pembatasan gerak operasional kita oleh karena pandemik virus corona. Sebagian manusia di sekitar kita dan sesama kita seiman semakin susah mendapatkan makanan. Hari ini firman Tuhan memanggil kita untuk saling berbagi. Berbagi kepada orang-orang miskin, kepada yatim piatu dan janda-janda. Sekarang Tuhan memanggil kita untuk berbela rasa, berempati dan simpati kepada sesama. Saudaraku, sobat Kairos, ayo berangkat menjadi berkat, bukan sebaliknya merancang kejahatan. Ayo berbagi roti bagi orang miskin, anak yatim dan janda-janda. Selamat beraktivitas saudaraku, sobat Kairos. Tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kamu dan kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.